Baik, selamat Sabat saudara sekalian. Malam ini kita akan pelajari pelajaran yang ketujuh, Tuhan atas hari Sabat. Siapa Tuhan atas hari Sabat? Yesus. Apa maksudnya Tuhan atas hari Sabat? Tuhan atas hari Sabat. Apa maksudnya? Coba kita buka Markus 2 ayat 27 dan 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ayat 28, jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Nah, apa maksudnya? The Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Therefore, the Son of Man is also Lord of the Sabbath. Maksudnya Lord of the Sabbath, Tuhan atas hari Sabat, maksudnya dialah yang menjadikan apa? Sabat. Jadi hari Sabat dijadikan untuk siapa? Bukan hanya untuk orang Yahudi. Banyak orang katakan itu Sabat diperkenalkan di Bukit Sinai kepada orang Israel. Jadi itu adalah lembaga Yahudi, lembaga perjanjian lama, dan berlaku hanya untuk mereka. Salah. Ayat ini dengan jelas katakan hari Sabat dijadikan untuk siapa? Semua manusia. Manusia, bukan untuk orang Yahudi saja. Karena itu anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Maksudnya Yesuslah yang menjadikan hari Sabat. Baik, kita masuk di diskusi Sabat dalam buku Kejadian dan dalam buku Keluaran. The Sabbath in Genesis and Exodus. Kita akan mulai dengan The Sabbath in Genesis. Baik, apa arti kata Sabat? Rest. Jangan lupa ya, Sabat itu bahasa Ibrani, artinya istirahat. Hari Sabat, hari untuk beristirahat. Kalau sudah baca Alkitab, jangan terpengaruh oleh pembagian pasal. Pembagian pasal itu, pembagian ayat tidak diinspirasikan. Itu adalah semata-mata hasil pemikiran manusia. Tapi kita berterima kasih kepada orang-orang yang membagi Alkitab dalam pasal dan ayat. Bayangkan kalau Alkitab tidak ada pasal dan ayat. Bagaimana kita? Untung ada yang membagi pasal dan apa? Ayat. Apalagi kalau baca Alkitab bahasa Ibrani, lebih parah. Itu nyambung, tidak ada space dan tidak ada huruf hidup. Semua huruf mati. Dan no space in between words. Tapi syukurlah ada orang-orang yang jerih payah membagi Alkitab menjadi pasal dan ayat. Tapi dalam membagi pasal dan ayat ada juga terjadi kekeliruan, kehilafan. Nah, kalau sudah baca Kejadian pasal 1, itu harus berakhir sebenarnya pada Kejadian 2 ayat 3. Jadi dengan kata lain, buku Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3 ini masuk di pasal 1 sebenarnya. Jadi Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3 ini masuk kepada Kejadian 1 kalau melihat isinya. Baik, ada berapa tindakan Tuhan sehubungan dengan hari Sabat? Ada 4. Yang pertama apa?
Isi ya di buku catatan saudara. Tindakan Tuhan yang pertama, create. God created a day. Dia menciptakan hari. Dalam hal ini hari yang ketujuh. Sesudah dia ciptakan, lalu dia apa? Dia beristirahat. Kalau dikatakan Tuhan beristirahat, bukan karena seperti kita kecapean, bukan karena run out of steam, bukan. Mengapa dia istirahat? Karena pekerjaan penciptaannya sudah sempurna. Kemudian dia apa? Dia berkati hari yang ketujuh. Apa maksudnya dia berkati hari yang ketujuh? Kalau misalkan Tuhan memberkati Yakub dengan kekayaan, kita bisa mengerti dengan mudah. Yakub katakan, waktu saya berangkat ke Padang Aram, saya membawa sebatang tongkat. Waktu pulang dari Padang Aram, sudah 2 rombongan, termasuk domba-domba, kambing, dan lain sebagainya. Itu karena berkat dari siapa? Tuhan. Kalau Tuhan memberkati Yakub, kita tahu apa artinya. Kalau Tuhan memberkati hari yang ketujuh, itu maksudnya apa? Artinya di dalam hari ketujuh itu ada berkat bagi mereka yang menyucikan. It's a special day. Kayak kayak apa ya? Bonus. Oke, kita pindah ke yang keempat, lebih mudah. Kemudian dia menyucikannya. Nah, kalau itu saudara-saudara pelajari, apa artinya disucikan? Nah, diasingkan untuk maksud yang suci. Jadi hari Sabat tidak boleh dipakai untuk mencari mana, tidak boleh dipakai untuk cari nafkah. Hari Sabat itu dipisahkan dari hari lain untuk maksud-maksud yang suci seperti berbakti, berbuat pekerjaan yang penuh rahmat kepada orang lain, menyembuhkan, melawat yang sakit. Itu artinya sanctify, disucikan, diasingkan untuk maksud yang suci. Tapi kalau dikatakan hari Sabat itu diberkati, maksudnya apa? Heng, tadi apa? Artinya ada berkat. Di dalam hari Sabat itu ada berkat yang sudah disediakan bagi siapa yang menikmatinya. Ya. Jadi diberkati maksudnya kalau kita berhenti pada hari Sabat sesuai dengan perintah Tuhan, kita akan menerima apa? Berkat. Apa berkat Sabat yang saudara rasa paling besar? Relax. Apa penyakit yang melanda dunia sekarang ini? Stres. Depression. Dan menurut penyelidikan, salah satu penyebab penyakit kanker adalah apa? Stres. Dulu stres hanya dikenal oleh golongan atas, businessman. Sekarang pembantu rumah tangga aja, gue lagi SB. Apa tuh SB? Stres berat. Pembantu rumah tangga pun bagaimana? Satu kali saya mengundang seorang businesswoman ke gereja. Saya bilang, this coming Sabbath I'm going to preach, so I would like to invite you to come and listen to my sermon.
dia datang. Pas bicara tentang Sabat. Selesai khotbah, dia duduk makan satu meja dengan saya. Dia bilang, Pastor, this is the very first time I heard about the Sabbath. Selama ini saya kerja 7 hari. Ini handphone, sebentar-sebentar bunyi. Sebentar-sebentar bunyi. Jadi, I was so stressful. But from now on, I'm going to quit working on Sabbath. Wow. I'm going to turn off my cell phone and I'm going to concentrate on the Sabbath. Akhirnya dia dibaptis. Sampai sekarang masih setia di gereja. Udah meninggal, Mas. Bukan dia. Bukan dia. Jadi hari Sabat dijadikan untuk siapa? Manusia. Maksudnya apa? Untuk keperluan kita. Bukan sekedar Tuhan mau halang-halangi kita punya gerak langkah, bukan. Jadi for the benefit. Ya, maksudnya hari Sabat dijadikan untuk manusia, maksudnya for our good, for our own best, for our own welfare. Cuma banyak orang nggak menyimaknya. Hari Sabat dijadikan untuk manusia, maksudnya supaya manusia bisa tahan lama. Kerja berapa hari? 6. Istirahat. Nah, Tuhan itu pencipta tubuh manusia. Jadi dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Kalau Tuhan katakan formulanya 61, jangan 91. Seperti di Perancis dan di Rusia kan 91. Ya kuda juga nggak tahan ikut 91. Makanya kembali lagi ke almanak sesuai dengan Alkitab. Jadi kalau kita pelihara Sabat, kita akan terima berkatnya. Itulah artinya hari yang diberkati. Apa salah motif kita supaya dapat berkat? Tentu motif kita melihat Sabat karena apa? Kalau kamu cinta kepadaku, keep my commandment. Kita pelihara Sabat oleh karena kita cinta Tuhan, dan berkat akan dengan sendirinya apa? Menyusul. Jadi kalau kita melanggar Sabat itu dosa. Karena itu adalah hukum Tuhan. Iya. Pokoknya kalau kita mencuri, kita membunuh, itu kayaknya dosanya lebih besar. Jadi kalau melanggar Sabat, sepertinya oh ya Sabat ini saya enggak. Jadi sepertinya lebih ringan kayaknya dosanya kalau melanggar hari Sabat. Betul. Banyak orang pikir demikian. Tapi kalau baca buku Perjanjian Lama, kalau orang menyembah berhala, apa hukumannya di Alkitab Perjanjian Lama? Mati. Hukuman mati. Kalau orang menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, Sama. mati. Kalau orang berontak kepada ibu bapaknya, hukuman mati. Kalau orang melanggar Sabat, di zaman itu apa? Hukuman mati. Jadi sama di hadapan Tuhan. Cuma di depan manusia, kadang-kadang manusia pikir ini dosa kecil, ini dosa besar. Iya. Manusia yang bikin itu. Itu manusia yang bikin. Dosa kecil besar. Pelanggaran satu hukum, pelanggaran semua hukum. Oke, jadi ada 4 action sehubungan dengan Sabat. Kemudian the praise, itu kata the seventh day, hari yang ke-7. Hari yang keberapa? 7. By the way, coba saudara sebutkan nama gereja kita yang resmi itu apa? Seven day. Oke. Seven day Adventist, right? Seven Day Adventist. Ke bahasa Indonesia apa? Hari ke-7. MAHK, Masehi Advent, hari ke-7. MAHK. Ya? Dulu saya punya teman dari Kalimantan. Dia Protestan,
begitu sampai di Unai dibaptis jadi Advent. Waktu vacation dia pulang ke rumah, tiap hari Sabat dia diam di kamar, kan nggak ada gereja di kampungnya, belum ada gereja Advent. Jadi ibunya selalu perhatikan, tiap Sabtu dia selalu di kamar. Temannya datang mau ajak main bola, nggak mau. Dia ajak jalan-jalan, nggak mau. Dia baca buku Alkitab. Jadi ada satu teman tanya sama ibunya, teman saya ini ada di kamar, dia dengar, "Bu, kenapa sih si ini diajak main bola nggak mau, jalan-jalan nggak mau?" "Oh, dia itu Masehi Advent 7 hari." Ibu itu mungkin salah dalam doktrin, tapi seharusnya begitu. Banyak orang Masehi Advent cuma Hari ke-7. hari yang ketujuh. Dia 7 hari. 6 hari lainnya bukan Advent. Oh gitu. Tapi itu bilang, jangan ganggu anak saya. Dia itu Masehi Advent 7 hari. Salah doktrin tapi benar aplikasinya. Karena banyak orang Advent hanya pada hari yang ke-7. 6 hari lainnya bukan Advent. By the way, itu selingan. Jadi berapa kali dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 frase hari yang ke-7 diulang-ulangi? Rina, boleh baca Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3. Ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah Oke, satu kali hari yang ke-7 terus. telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 Kedua, dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. jadi di ayat 1 sampai 3, ayat yang singkat ini berapa kali? 3 kali. Itu sangat signifikan. Kalau saudara baca Alkitab, lalu di ayat Alkitab atau di pasal itu ada kata yang diulang-ulangi, ingat itu there must be something apa? Special. Jadi kalau ada kata yang diulang-ulangi, terus ambil perhatian. There must be something very important. Jadi inilah yang disebut apa? Weekly cycle. Weekly cycle. Satu minggu berapa hari? 7 hari. Morgan, how long is 1 year? 365 days. How long is 365 days? 12 months. How long is 12 months? How long is 1 month? 52 weeks. 52 weeks. Yeah. How many days? Apa measurement-nya itu apa? 1 tahun tuh measurement-nya apa? Hari. Time. Bumi. Kalau ini bumi kita, Oh, putaran. Oh. ini matahari. Dulu orang kira matahari muter mengelilingi apa? Bumi. Salah. Akhirnya ada saintis katakan no, you are wrong. Bumi yang apa? Yang muterin. Nah, pada 1 waktu tahun. bumi kita berrevolusi, ya jangan lupa berrevolusi, mengelilingi ini matahari, ini bumi kita. 1 kali putaran sempurna itu berapa lama? 1 year. 1 tahun. Jadi 1 tahun itu adalah lamanya waktu yang diperlukan oleh bumi mengelilingi matahari 1 kali. Bulan muterin. Kalau 1 bulan, Bulan mengitari bumi. nah, bulan sebagai satelit bumi mengelilingi bumi. Sekali bulan keliling itu 1 apa? Bulan. 1 hari.
Satu hari hanya lama yang lama waktu yang pada poros. diperlukan oleh bumi untuk berputar satu kali pada poros. Jangan lupa bumi kita ini Berputar juga. putar. Putar. Oke. Hebat. 1 minggu. Nggak ada. Apa muterin apa? Nggak ada. Nggak ada. Namanya penciptaan. Saya Itu adalah an arbitrary act on the part of God. Demi kepentingan apa? Manusia. Sahabat. Para ahli antropologi, sosiologi, mereka tuh bingung. Kalau bulan kita mengerti, hari kita mengerti, tahun kita mengerti, tapi what about this weekly cycle? Dari mana ini datangnya? Hanya satu sumbernya, yaitu apa? Alkitab. Hanya kalau manusia kembali ke Alkitab mengerti dari mana asalnya 1 minggu itu 7 hari. Itu adalah tindakan yang sengaja di pihak Tuhan untuk mengingatkan tentang apa? Manusia. Penciptaan. Nggak ada benda ini memutari benda ini. Nggak ada. Itu adalah tindakan Allah yang sengaja untuk mengingatkan kepada manusia tentang apa? Penciptaan. The weekly cycle. Dan menurut para astronomer, dari zaman dulu sampai hari ini, weekly cycle tidak pernah terganggu. Sudah baca Ensiklopedia Britannica, ya, di situ tentang weekly cycle. Para astronomer sudah menyelidiki dan tiba kepada kesimpulan bahwa weekly cycle tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, konsisten. Baik, jadi hari Sabat dicatat pertama kali bukan dalam buku Keluaran, tapi dalam buku apa? Kejadian. Sabat diintroduce bukan di Sinai pertama kali, tapi sejak penciptaan. Sekarang kita pindah ke Sabat in Exodus. Sabat dalam buku Exodus. Bolehkah kita baca Keluaran 20 ayat 8 sampai 11? Siapa yang sudah dapat? Dina? Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Baik. Kalau dibilang ingatlah hari Sabat, artinya apa? Jangan lupa. Kalau disuruh bilang ingat ya, artinya sesuatu sudah ada tapi kita apa? Lupa. Lupa. Kalau sesuatu belum ada lalu kita bilang ingat, enggak. Ingat itu mengartikan sudah ada tapi dilupakan. Sabat ini sudah ada dari sejak kejadian. Umat Tuhan sudah tahu tentang Sabat. Tapi waktu dijajah di Mesir 215 tahun, pengetahuan tentang Allah, tentang kebenaran termasuk Sabat sudah apa? Dilupakan. Maka Tuhan ulangi kembali di Sinai. Terus 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. berapa hari kita harus bekerja? 6 hari. 6 hari. Tetapi Ada dulu di Andrews, ada seorang profesor, memang terkenal. Dia punya tulisan, dia punya cara mengajar. Lalu ditanya, what is your secret? Kamu ini hebat. Kalau dia menulis, kalau dia bicara sebagai profesor itu memang lebih daripada yang lain-lainnya. Dia bilang, saya ikut hukum Tuhan. Hukum Tuhan katakan, hendaklah kamu kerja berapa hari. Umumnya kita kerja berapa hari? 5. 5. Kalau boleh 4. 42.
Manusia kan sekarang senangnya apa? Libur. Tapi Tuhan bilang, hendaklah kamu bekerja berapa hari? 6 hari. 6 hari. Nah kalau saudara ikut resep ini dan istirahat hari keberapa? Hari ke-7. Hari yang ke-7. Terus baca. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Oke. Siapa-siapa? Hamba, anak. Yang tidak disebut siapa? Istri disebut nggak? Ada yang bilang, oh istrinya nggak disebut ya? Kamu dan apa? Hambamu, anakmu, Binatang juga ya. anak laki-laki, anak perempuan. Ya, Kamu, sampai binatangmu binatang disebut. juga. Binatang. Tapi istri apa? Enggak. Disebut, istri boleh masuk. Kenapa? Karena istri dan kamu sudah satu. Itu dia. Dulu. Dari 4, 1 benar lumayan. Jadi hambamu. Zaman dulu lembaga itu masih ditolerir oleh Tuhan. Dan apa bukan cuma hamba, saudara, kalau hamba itu masih manusia, orang asing masih manusia. Tapi apa? Binatang. Binatang. Oh, karena binatang nyangkut bikin itu kan. Binatang itu dulu alat transportasi. Manusia tidak bisa bergerak terlalu banyak kalau tidak ada keledai, onta dan sebagainya. Itu kalau sekarang taksi itu. Jadi kalau sudah punya perusahaan taksi, ingat ini termasuk di situ. Pabrik-pabrik. Nggak boleh jalan. Jadi disebut the Sabbath is the great equalizer. Apa equalize? Sabat itu membuat semua jadi sama rata. Tidak ada majikan, tidak ada hamba. Kalau datang hari Sabat, semua harus apa? Istirahat. Harus istirahat. Kamu, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, binatangmu. Kalau Sabat ini baru ditulis di abad modern, kamu, trukmu, taksimu, pabrikmu, semua apa? Harus berhenti. Jadi Sabat is the great equalizer, the liberator of all inequalities in the social structure. Manusia membeda-bedakan orang lain menurut statusnya. Tapi disinilah Sabat menjadi pembebas daripada segala ketidakadilan dalam struktur masyarakat. Next. Hukum ini di structure dari segi literary sangat apa? Sangat hati-hati. Coba buka pelajaran hari Senin. Kalau sudah pelajari hari Senin, hari Sabat itu strukturnya sangat apa? Sangat rapih sekali. Dimulai dengan apa? Ini E, introduction. Lalu B-nya perintah. C-nya apa? Motivation. Lalu disambung lagi dengan apa? Perintah. Disusul dengan motivasi yang kedua. Baru ditutup dengan konklusi. Jadi hukum itu sangat rapih, simetris diberikan oleh Tuhan. Hel, buka hari Senin please.
Coba buka hari Senin paragraf kedua, baca. Hari Senin paragraf kedua. Perintah ini juga merupakan suatu unit sastra yang tersusun secara teliti. A. Pendahuluan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu pendahuluannya. Remember the Sabbath day to keep it holy. Itu introduction. Komen. B. Perintah. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Jadi jangan jelas Ayat 9. berapa hari. 6 hari. 6 hari kamu bekerja. Motivation. C. Motivasi. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Ayat 10e. B1. Perintah. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan. Ayat 10b. C1. Motivasi. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan ia berhenti. Ayat 11a. Baik, mengapa Tuhan menyuruh kita berhenti pada hari Sabat? C1 jawabannya. Karena 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan beristirahat. Jadi ini refer kepada Kejadian. Jadi ini pun membuktikan bahwa hari Sabat bukan dimulai di buku Keluaran, tapi sudah ada sejak di buku apa? Kejadian. Karena C1 motivasi itu refer kepada cerita kejadian di buku Kejadian pasal pertama. Baru ditutup dengan konklusi. D. Kesimpulan. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Ayat 11b. Jadi kalau sudah perhatikan, hukum yang keempat ini sangat carefully structured. Baca terus ya. A. Berisi sebuah pernyataan pendahuluan, prinsip penting dari perintah Sabat sebagai satu keutuhan. B. Menyampaikan perintah positif untuk bekerja selama 6 hari. B1. Memberikan perintah larangan yang sama untuk menahan diri dari segala pekerjaan pada hari Sabat, termasuk semua yang tergabung dalam keluarga, bahkan pembantu maupun hewan atau tamu yang berada di rumah. C dan C1. Memberikan motivasi kepada perintah-perintah itu. C. Menyatakan faktor waktu dalam 6 hari rangkaian hari ketujuh dengan menekankan bahwa hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. C1. Berisi motivasi formal dengan pendahuluan, sebab atau karena. Hal itu menunjukkan motivasi rinci dalam masa 6 hari Allah bekerja dan berhenti pada hari ketujuh. Dilembagakan secara langsung dalam Sabat pertama pada pekan penciptaan. D. Adalah kalimat bebas, dimulai dengan itulah sebabnya, dan juga membentuk kesimpulan. Kata terakhir dari perintah itu dan mengkuduskannya dapat disamakan dengan nasihat pada pembukaan. A. Kuduskanlah berhubungan dengan kekudusan Allah yang memberkati hari Sabat dalam Kejadian 2 ayat 3. Jadi kalau saudara perhatikan, hukum yang keempat ini dari segi sastra sangat sangat rapih ya, diatur oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga meninggalkan kesan kepada kita hukum yang satu ini sangat istimewa. Dan kalau ada hukum yang paling diserang oleh iblis, yang mana?
hukum yang keempat ini. Dan kalau saudara baca tulisan Sister White, ujian yang terakhir yang akan dihadapi oleh umat Tuhan pada zaman akhir adalah hari Sabat ini. Ada orang katakan, pendeknya kalau ujian itu datang saya sudah siap. Sama Petrus. Apa saudara sudah siap? Di Unai dulu guru-guru suka memberikan dua macam tes. Satu disebut daily quizzes, quiz tiap hari. Masih ingat tiap kali kita masuk sebuah kertas lalu ada 5 pertanyaan. Banyak orang anggap enteng. Pendeknya nanti final test saya habis-habisan akan belajar. Susah, tidak bisa begitu. Kita harus setia, harus rajin dalam menghadapi daily quizzes supaya kalau nanti final test datang kita sudah apa? Sudah siap menghadapinya. Karena nanti ujian akan datang menyangkut antara hidup dan mati. Sekarang belum hidup dan mati, baru pekerjaan, baru sekolah, sudah pada bergelimpangan. Apalagi nanti kalau seperti Sadrak, Mesak, Abednego, bagaimana? Jadi kita mesti setia dari sejak ujian-ujian yang disebut daily quizzes, supaya bila mana final test datang, kita pun sudah apa? Sudah siap. Barang siapa yang setia dalam perkara yang kecil Akan setia dalam perkara yang besar. Iya. Oke, next please. Kita masuk ke bagian kedua, Jesus and the Sabbath. Nah, kalau saudara perhatikan dalam pelayanan Yesus selama 3,5 tahun, salah satu hal yang menimbulkan konflik antara Yesus dengan orang Yahudi, orang Farisi, adalah masalah apa? Masalah Sabat. Nanti kita akan bahas. Sebelumnya ada satu lagi, Sabat di buku apa? Ulangan. Nah, kalau sudah perhatikan, hukum 10 itu diulangi lagi di mana? Ulangan pasal yang kelima. Sekarang kita buka Alkitabnya, buka Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Esther, Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. 12 sampai 15. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sampai 15? Ya. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Baik, apa persamaan, apa perbedaannya? Mirip.
apakah identikal? Ya. Hampir 95%. Ada perbedaan atau tidak? Ada atau tidak? Tentang server. Oke, kita mulai dengan similarities. Apa similarities? Persamaan antara Keluaran 20 dan Ulangan pasal 5 menyangkut hukum yang keempat, hari Sabat. Kalau saudara simak di antara dua versi ini, persamaannya apa? What their servant and need to be rest. L, paragraf kedua, please. Ada yang kemudian? Hari Selasa. Meskipun banyak persamaan di antara keduanya, ada unsur dan penekanan yang baru. Jadi meskipun banyak persamaan, tapi ada apa? Unsur yang baru. Penekanan dan emphasize-nya beda. Baca terus. Ketika kedua perintah tersebut berbicara mengenai hamba yang harus berhenti pada hari Sabat, kitab Ulangan lebih jauh menekankannya. Ayat itu menyebutkan bahwa mereka harus memelihara hari Sabat, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, seperti engkau juga. Jadi persamaannya dua-dua menyebut tentang apa? Hamba. Bukan talk about the servant. Apalagi? Di sini kita melihat apa yang ditekankan pada hari lainnya. Bagaimana hari Sabat menolong membawa majikan dan hamba bersama-sama dalam martabat yang sama. Keduanya berhenti di hari yang sama. Hari Sabat pada tingkat pelaksanaan yang murni, memberikan kepada para hamba beberapa perlindungan dari majikan yang ingin memperkerjakan mereka non-stop. Sebuah perlindungan yang benar sesuai dengan perintah yang asli pada saat penciptaan. Oke. Terus penjelasan. The Sabbath helps bring master and servant together on the same level. Both are to rest on the same day. Itu beberapa persamaan. Perbedaannya apa? Lebih menekankan protection untuk hamba-hamba. Kemungkinan besar karena aplikasinya sekarang bukan masalah pembantu nih, masalah seorang bos atau owner of the company. Jadi bisa disebut servant itu pegawai, employee ke grup servant. Jadi ada orang punya bisnis, bosnya berhenti hari Sabat, tapi company-nya masih jalan. Employee pabrik-pabrik masih jalan. Punya toko, tokonya jalan, ownernya ke gereja. Ya, jadi salah penggunaannya, aplikasinya. Karena orang yang bekerja juga perlu istirahat dan mengetahui tentang kasih Tuhan itu, pentingnya Sabat manusia. That's right. Banyak itu yang terjadi sekarang. Punya pompa bensin, ownernya ke gereja, pompa bensinnya jalan. Baik. The Sabbath in Deuteronomy, persamaannya, similarities ini persamaan. Persamaan antara Keluaran 20 dan Deuteronomy 5. Dua-dua berbicara tentang apa? Servant. Dua-dua mengajak untuk berhenti pada hari yang sama. Lalu ada perbedaannya. Apa perbedaannya?
Hel, Perlindungan kepada servant. Iya, anaknya. baca paragraf kedua bagian akhir sekali. Bagaimana hari Sabat menolong membawa majikan dan hamba bersama-sama dalam martabat yang sama. Keduanya berhenti di hari yang sama. Hari Sabat pada tingkat pelaksanaan yang murni memberikan kepada para hamba beberapa perlindungan dari majikan yang ingin memperkerjakan mereka non-stop. Sebuah perlindungan yang benar sesuai dengan perintah yang asli pada saat penciptaan. Oke, jadi di ulangan, Di tengah-tengah di buku ulangan lebih mendetail ya. Udah baca tadi kita. Iya. Oh, diulang lagi. Yang kedua apa ya? Memberikan kesamaan bahwa master dan servant itu sama-sama human, manusia, yang mana harus menyisihkan Sabat itu suci. Apalagi? Apa alasan keep the Sabbath? Kalau buku Keluaran, Sabat dihubungkan dengan Tuhan sebagai pencipta. Kalau buku Ulangan, Sabat dihubungkan dengan Tuhan sebagai apa? Sebagai Redeemer. Mana yang benar? Dua-dua. Bukan konflik, tetapi apa? Penebus dan pencipta ya. Bukan konflik, tapi Kontempor. Komplement. Synchronize. komplementari. Complementary. Saling melengkapi. Melengkapi. Coba kita baca sekali lagi. Deuteronomi Ulangan 5 ayat 12-15. Esther, baca ulang please. Baca lagi. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Mengapa Tuhan memerintahkan hari Sabat? Karena engkau sudah ditebus dari Mesir sebagai budak menjadi bangsa yang merdeka. Jadi kalau Keluaran mengatakan keep the Sabat karena Tuhan menciptakan. Jadi dihubungkan dengan penciptaan. Di buku Ulangan, keep the Sabat karena Tuhan yang menebus engkau dari penjajahan. Jadi kedua hukum ini bukan kontradiktori, tetapi komplementari. Dua-duanya valid, dua-duanya benar. Oke. Next please. Jesus and his Sabbath. Sekarang kita buka Matius 12 ayat 1 sampai 13. Murid-murid, Matius 12 ayat 1, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Oke. Kalau sudah lakukan ini di Amerika sekarang bagaimana? Polisi. Sudah jalan di kebun jeruk orang, lapar dan haus. Lalu petik jeruknya. Polisi datang. Polisi langsung apa? Tangkap. Datang. Kamu dianggap apa? Pencuri. Jadi don't do that ya.
Tapi waktu murid-murid ini lewat padang di kebun gandum, mereka lapar, lalu dia petik. Apa yang dituduh dari mereka? Baca terus, keluarga. Ayat kedua, melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Oke, jadi yang ditegur bukan Yesus, kenapa murid-murid mencuri gandum orang lain? Bukan itu yang ditegur. Karena di zaman itu, boleh. di zaman Musa, Ya, kalau lapar boleh. kalau sudah lapar, boleh petik apel, Emergency. tapi jangan bawa keranjang lalu masukin berkeranjang-keranjang, nggak boleh. Untuk dijual di Stater Bros nggak boleh. Tapi kalau saudara makan, menurut hukum Musa gimana? Boleh. Ada hukumnya. Jadi kalau kamu lewat di kebun apel lalu lapar, makan sampai kenyang. Tapi jangan bawa keranjang lalu bawa pulang dan dijual. Tidak boleh. Jadi Matius 12 ayat 1-3 ini bukan masalah mencuri, tapi masalah apa? Hari Sabat. Mengapa murid-muridmu melanggar Sabat? Baca terus. Ayat 3, tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kemudian ayat 9, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Enggak. Tidak? Ini sampai ayat 13. Oh, ini masih 9. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Oke. Ayat 13, lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Oke. Kalau saudara baca episode ini, apa yang jadi problem? Problemnya terletak di dalam hal apa? Bekerja pada Sabat. Tentang kasih. Kalau baca buku Nabi Yesaya, Sabat itu seharusnya menjadi a day of delight, hari kesukaan, hari kesukaan. Dan beban. Jadi kalau hari kesukaan, baru hari Selasa kita sudah look forward. Kapan Sabat? Kapan Sabat? Tapi ada orang hari Sabat baru jam 3, kapan matahari terbenam? Kapan malam minggu? Kapan malam minggu? Ada yang gitu. Makanya
matahari belum tenggelam, dia sudah pergi ke macam-macam tempat. Sudah berdoa. Tutup sahabat jam 3. Jadi tutup sahabatnya dipercepat. Bukan sahabatnya jam telat. Kalau tidur. Tutup sahabatnya cepat. Jadi kalau sahabat ada hari kesukaan, kita harus ingat sahabat kapan? Tiap hari. We are looking forward. Aduh, kapan sahabat datang lagi? Jangan hari sahabat jam 4, kapan matahari terbenam? Itu terjadi di zaman dulu. Nah sekarang, apa yang jadi problem di Matius 12 ayat 1 sampai 13? Oke, Helmi, hari Rebo. Masalahnya adalah Sabat telah dipersulit dengan peraturan-peraturan buatan manusia yang bertujuan untuk kepentingan diri mereka sendiri daripada untuk mengasihi Allah dan sesama manusia. Alkitab menerangkan kasih adalah kegenapan hukum, dan segala sesuatu yang membelokkan hukum untuk meniadakan kasih atau bahkan pekerjaan yang bertentangan dengan kasih adalah sesuatu yang harus dibuang. Oke, nah sekarang kalimat berikutnya penting. Penganut legalisme telah membuat Sabat menjadi hukum tanpa kasih. Inilah yang ditentangi Yesus dengan penyembuhan yang dilakukannya pada hari Sabat. Jadi ingat saudara-saudara, di zaman Yesus, pemimpin-pemimpin agama Yahudi menjadikan hukum hari Sabat bukan hari kesukaan lagi, tapi hari yang penuh dengan apa? Burden. Jadi Sabat itu jadi burden. Mengapa? Karena hukum Sabat dipagari dengan hukum-hukum yang begitu banyak buatan siapa? Manusia. Sehingga Sabat yang harusnya jadi hari kesukaan menjadi apa? That is the problem. The Sabbath had become law without love. Hukum tanpa kasih. Dan inilah yang disebut harsh legalism. Dan inilah yang ditentang habis-habisan oleh siapa? Yesus mau kembalikan Sabat kepada proporsi yang sebenarnya, bahwa Sabat itu dijadikan untuk jadi berkat, untuk jadi kesukaan bagi kita. Tapi orang Farisi jadikan Sabat menjadi burden. Jadi yang ditentang Yesus bukan Sabatnya. Nah, banyak orang keliru, seolah-olah Yesus menentang Sabat. Bukan. Yesus menentang praktek menggunakan Sabat, menjadikan Sabat sebagai apa? Sebagai burden. Sehingga Sabat merupakan hukum tanpa kasih. Inilah yang ditentang oleh Yesus. Solusinya bagaimana? Jawabnya di paragraf keempat. Barangkali ayat kunci yang menjelaskan semuanya itu adalah ayat 7. Baca lagi ayat 7, Morgan. Apa ayat 7? Matius 12. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Ya. Terus, peristiwa itu adalah mengenai kebutuhan orang-orang, mengenai belas kasihan dan kebaikan, dan mengasihi orang lain. Renungkan baik-baik. Sabat mengizinkan kita lebih berkesempatan untuk menunjukkan kebaikan dan kemurahan hati kepada mereka yang membutuhkan daripada hari yang lain dalam satu pekan ketika kita dipaksa untuk mencari nafkah. Jadi apa maksudnya? Di bahasa Indonesia ada salah terjemah. Oh, itu sebabnya saudara nggak dapat. Coba kembali ke paragraf keempat. Barangkali ayat kunci yang menjelaskan semuanya itu adalah ayat 7. Peristiwa itu adalah mengenai kebutuhan orang lain, mengenai belas kasihan dan kebaikan, dan mengasihi orang lain. Oke. Di sini kekeliruannya. Baca.
Renungkan baik-baik. Nah, itu tidak ada. Oh. Properly kept. Kalau hari Sabat dipelihara dengan semestinya, nggak ada bicara tentang renungan. Kalau hari Sabat dipelihara sebagaimana mestinya, properly kept, terus Sabat akan baca. Sabat mengizinkan kita lebih berkesempatan untuk menunjukkan kebaikan dan kemurahan hati kepada mereka yang membutuhkan daripada hari yang lain dalam satu pekan ketika kita dipaksa untuk mencari nafkah. Karena begini ceritanya, orang Farisi sangat mengagungkan hukum, ditinggikan hukum perpuluhan, hukum Sabat, tetapi rumah janda diapain? Dirampok. Masih ingat Matius 23 ayat 23? Apa katanya? Engkau membayar perpuluhan dengan sangat teliti sampai Yang kecil-kecil. kecil. Tetapi Anak yatim piatu ditekan. Mengabaikan. kamu mengabaikan rahmat. Itu ya Kak, Yesus katakan apa? Tunjukkan lebih dahulu rahmat, belas kasihan. Yang lain juga jangan ditinggalkan. Mereka bayar perpuluhan, mereka keep the Sabat, tapi saat yang sama merampok rumah janda. Bayangkan, yang dirampok bukan rumah orang kaya. Janda. Kalau dia rampok rumah orang kaya masih mendingan. Ini sudah janda. Janda kembang. Enggak, karena nggak ada laki-laki, mereka nekat. Kan nggak ada yang ngelawan. Janda kaya. Tapi ini dalam konteks bahwa mereka merampok orang-orang yang lemah. Lemah, that's right. Yes. You know. Orang yatim dan Karena janda. iya janda miskin, nggak punya power, nggak punya laki. Jadi problemnya adalah apa? Problemnya hukum tanpa apa? Solusi. Tanpa kasih. Oh, belum. Nah, jangan sampai terjadi di gereja kita. Kita menekankan Sabat, menekankan perpuluhan, tapi kita berkelahi terus. Nggak ada gunanya, saudara-saudara. Sia-sia. Semuanya jadi sia-sia. Harus baca itu pendeta. Bible Commentary Jilid 5 halaman 408. Ya. Jadi hukum tanpa kasih jadi mubazir hukumnya. Solusinya gimana? Solusinya itu yang dilakukan oleh Yesus. Makanya Yesus dengan sengaja mengadakan mujizat penyembuhan pada hari Sabat. Berapa kali yang dicatat dalam Alkitab? Ada berapa mujizat penyembuhan yang dilakukan sengaja oleh Yesus pada hari Sabat? Heng? 30 sampai Tidak sampai. 21. Mujizat Sabat, 15 kali. mujizat penyembuhan yang dilakukan pada hari Sabat. 8. Berapa mujizat Yesus yang dicatat dalam Alkitab? 32. 5. 35. Saya baru dapat 2 lagi, 37. 37. Dari 37 mujizat Yesus, berapa untuk menyembuhkan? 22. Dari 22, berapa yang dilakukan pada Sabat? 7. Jadi ada 7 mujizat penyembuhan sengaja dilakukan hari Sabat untuk memberitahukan bahwa Sabat itu adalah baik, adalah sesuai dengan hukum untuk berbuat rahmat pada hari apa? Pada hari Sabat. Jadi the solution and the Sabbath miracle. Jadi hari Sabat seharusnya jadi hari yang penuh dengan rahmat, hari yang penuh kesukaan, hari yang penuh berkat untuk kita. Tapi oleh pemimpin-pemimpin Yahudi di zaman Yesus, Sabat menjadi apa? Burden. Nah, kalau saudara-saudara baca
dengarkannya. Orang Yahudi memberikan definisi burden. Kita tidak boleh memikul beban pada hari Sabat. Lalu didefinisikan apa itu burden. Dengarkan. What was a burden? Menurut para ahli Taurat, kalau kita membawa makanan yang beratnya seperti seberat buah pohon ara yang kering. Itu mau kecil sekali. Sudah tahu buah pohon ara? Ini kering. Enteng. Kalau dikeringkan bukan? Lebih enteng. Lebih enteng lah. Itu kalau sudah bawa-bawa itu melanggar Sabat. Itu burden. Milk enough for one swallow. Kalau sudah meneguk seteguk air susu, nah seberat itu udah termasuk burden. Kalau saudara membawa tinta cukup untuk menulis 2 huruf, ini semua ada di doktrin mereka. Jadi hukum hari Sabat dipagari dengan hukum-hukum buatan manusia. Tidak boleh menyalakan api hari Sabat, tidak boleh lihat kaca mirror pada hari Sabat. Dan kalau ayam saudara bertelur hari Sabat, telurnya harus dijual dan lain sebagainya. Jadi sampai-sampai mereka berdebat apakah melanggar atau tidak melanggar hukum Sabat kalau kita memasang gigi palsu. Itu dibahas di mereka. Jadi Sabat bukan lagi hari kesukaan, hari yang penuh berkat. Jadi hari yang penuh apa? Inilah yang diserang Yesus. Nah, banyak orang berkesimpulan Yesus melanggar Sabat. Bukan. Yang ditentang Yesus bukan hukum hari Sabat. Yang ditentang adalah cara menurut hari Sabat. Jadi hari Sabat dijadikan untuk jadi berkat untuk siapa? Manusia. Makanya Yesus sembuhkan orang pada hari Sabat. Adalah baik, adalah lawful untuk berbuat rahmat pada hari Sabat. Jadi Yesus mau kembalikan hukum Sabat kepada proporsi yang sebenarnya, yang sudah dikacaukan oleh siapa? Para ahli Taurat. Next please. Yesus beristirahat pada hari yang ke-7. Sesudah dia apa? Menciptakan. Kemudian sesudah Yesus menyelesaikan pekerjaan penebusan di kayu salib, yang berikutnya apa yang dia buat? Beristirahat di mana? Di dalam kubur. Kan Yesus disalib pada hari apa? Jumat. Lalu hari Sabat Yesus berada di mana? Di kubur. Baru hari Minggu dia bangkit. Nah, kemudian kita masuk di hari Kamis, paragraf kedua. Ya. Bagi Yesus, hari Sabat lebih fokus mengenai manusia daripada mengenai peraturan. Jadi buat Yesus, Sabat itu people oriented, not rules oriented. Kalau orang Yahudi, orang Farisi, Sabat itu dipagerin dengan ratusan rules buatan manusia.
sehingga akhirnya Sabat menjadi apa? Menjadi beban. Kalau Yesus enggak. Hari Sabat itu fokusnya adalah siapa? Manusia. Hari Sabat dijadikan untuk manusia. Maksudnya hari Sabat dijadikan untuk kepentingan manusia, untuk kebahagiaan manusia, untuk jadi berkat bagi manusia. Jadi seharusnya hari Sabat hari yang benar-benar memberikan kesukaan, a day of delight bagi kita. Makanya ada anjuran, jangan puasa hari Sabat. Kenapa? Beban. Karena kalau orang puasa ada kecenderungan murung, dan orang lagi ketawa-ketawa di potluck makan, dia bagaimana? Sedih, mikirin donat. Cuma masalahnya sudah jadi program gereja, conference, hari berpuasa. Ya kalau sekali-sekali untuk mempersatukan, dan yang saya katakan pun jangan disimpulkan kalau berpuasa hari Sabat jadi dosa, tidak demikian. Cuma anjurannya adalah cari hari lain, karena kalau kita puasa ada kecenderungan kita muka kita muram, kita menyendiri, sementara orang-orang sedang apa? Menikmati potluck. Hari Minggu dah. Puasa hari Minggu. Murung juga. Itu anjuran. Itu anjuran. Orang Jawa Senin Kemis, Orang Parisi Senin Kemis. Senin Kemis. Sama Senin Kamis. Bacanya belum habis, Sama baca dengan terus. orang bernapas yang sudah mau habis sedih. Baca terus. Oh, pendeta. Hari Kamis. Sehingga tidak ada bagian yang diragukan mengapa dia membuat pernyataannya yang terkenal mengenai hari Sabat dibuat untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Pada waktu yang sama, sebagaimana kita pelajari di awal pekan ini, jika kita menuruti dengan baik, peraturan itu melindungi kita. Nah, jadi peraturan Sabat menjadi apa? Pelindung, menjadi berkat untuk kita. Kemudian paragraf berikutnya. Setelah dia berkata sudah selesai, Yohanes 19 ayat 30, yaitu sesudah pekan pekerjaan penebusannya, sebelum pengantaraan surgawinya dilakukan, apakah yang harus Yesus lakukan? Dia beristirahat pada hari ke-7. Kedengarannya lazim. Di manakah kita pernah melihatnya? Tentu saja dalam Kejadian 2 ayat 1-3. Nah, dengarkan kalimat berikut. Sesudah Allah menyelesaikan pekerjaan penciptaan, dia beristirahat pada hari ke-7. Sekarang sesudah pekerjaan penebusannya, dia melakukan hal yang sama. Nah, jadi sesudah selesai dengan pekerjaan penciptaan yang dicatat di buku Kejadian, Yesus beristirahat pada hari yang ke-7. Kemudian setelah pekerjaan penebusannya di kayu salib, dia juga melakukan hal yang sama, yaitu dia istirahat pada hari yang ke-7. Lalu kalimat yang terakhir sekali, Jadi baik dalam kematiannya maupun dalam kehidupannya, Yesus menunjukkan kepada kita kesinambungan, keabsahan, dan pentingnya hari Sabat. Oke. Jadi pelajaran ini penting karena banyak orang mengatakan Yesus di dalam pelayanannya telah melanggar hari Sabat. Padahal tidak demikian. Yang ditentang oleh Yesus bukan hari Sabatnya, tapi cara yang keliru memelihara Sabat, sehingga Sabat yang harus jadi hari kesukaan menjadi hari yang penuh dengan beban. Dengan bahasa lain bilang menyalahgunakan pendeta. Ya, menyalahgunakan. In conclusion, hari Sabat dijadikan untuk manusia
dalam arti Sabat itu dijadikan untuk kepentingan manusia. Inilah salah satu obat penawar stres, yaitu Sabat. Pada hari Sabat kita lupakan segala kepentingan dunia. Sabat itu adalah equalizer. Sabat itu juga memberikan protection. Jadi hari Sabat diberkati dalam arti kalau kita keep the Sabat properly, kita akan menerima apa? Berkat-berkatnya. Yang kedua, Sabat adalah sebuah tanda bahwa Tuhan adalah pencipta dan Tuhan yang sama adalah penebus kita. Masih ingat kalau saudara lihat tanda ular melilit sebuah tongkat, itu gambar apa? Dokter. Kalau silinder merah putih biru berputar-putar, tukang cukur. Saudara lihat itu silinder kan berputar. Itu saudara tahu siapa di dalam? Kalau saudara lihat orang bawa tongkat merah putih di jalan, itu orang apa? Orang buta. Jadi itu tanda. Nah, kalau tanda umat Tuhan adalah apa? Hari Sabat. Sabat itu adalah tanda bahwa akulah yang menciptakan kamu, bahwa akulah yang menyucikan kamu. Yang ketiga dan terakhir, hari istirahat suci yang dijadikan Tuhan, dijadikan untuk manusia dan merupakan apa? Acts of mercy are in perfect harmony with its intent. Tidak salah kita menyembuhkan orang yang sakit pada apa? Hari Sabat, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Kalau buat orang Farisi bukan? Salah. Lalu Yesus katakan, kalau lembumu jatuh ke selokan hari Sabat, kamu selamatkan tidak? Iya. Dia tidak tunggu matahari terbenam. Dia akan langsung selamatkan. Kenapa? Dia punya Value of the mahal itu. Karena sapi harganya mahal. Dasar orang Yahudi. lebih harga mahal dari orang. Tidak heran Yesus katakan orang Farisi ini cinta akan uang. Mereka love for money. Bayangkan orang sakit disembuhkan, mereka marah. Tapi sapi yang kejeblos ke selokan hari Sabat, mereka marah. Jadi value sistem mereka sudah keliru. Makanya Yesus katakan adalah lawful menyembuhkan orang pada hari Sabat. Mengapa? Karena hari Sabat dijadikan untuk kepentingan manusia. Dan Sabat selain saya juga dengan bahasa lain bisa bilang simbol juga menurut saya. Ya. Kalau sudah baca Keluaran 31, kata yang dipakainya adalah apa? Sign. Keluaran 31. Hari Sabat adalah tanda. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akan akhiri. Kalau